Musim 2023-2024 memang penuh jatuh bangun untuk PSM Makassar. Hantaman masalah finansial menjegal laju mereka beberapa kali, dan hal tersebut berimbas pada performa tim. Termasuk juga hengkangnya sang metronom Wiljan Pluim setelah membela klub selama 7 tahun, jelang musim 2024-2025, PSM kembali melakukan cuci gudang untuk kesekian kali. Sebanyak 12 pemain hengkang pada bursa transfer, membuat pelatih kepala Bernardo Tavares kembali harus membangun tim dari nol. Regulasi 8 legiun asing membuat Juku Eja ikut berburu pemain impor. Tapi, mereka enggan melupakan bahwa pemain lokal turut melengkapi kepingan puzzle dalam strategi racikan Tavares. Meski jadi penyegaran tim, sulit untuk menerka sejauh mana laju mereka di dua ajang yang mereka ikuti. Berkandang di Balikpapan, pada ajang Liga 1 musim lalu, PSM yang berstatus juara bertahan finish di posisi 11. Padahal papan atas sempat dihuni selama beberapa pekan awal sebelum performa mereka menukik usai ditinggal Pluim. Sedangkan di AFC Cup 2023-2024, langkah PSM terhenti di babak penyisihan grup. Musim ini, agenda anak asuh Tavares masih padat. Tak cuma mesti berjibaku dengan BRI Liga 1 2024-2025, tapi juga dengan ASEAN Club Championship yang menjadi ajang pertemuan para raksasa sepak bola di Asia Tenggara. Keikutsertaan di kejuaraan antar klub ASEAN memang berpotensi memberi tambahan pundi-pundi uang. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah PSM harus berupaya keras terhindar dari masalah finansial. Terlebih mereka tetap berkandang di Stadion Batakan Balikpapan paling tidak hingga akhir tahun 2024. Ini lantaran Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare masih jalani proses renovasi. Dengan kata lain, pengeluaran biaya ketika laga home masih tinggi. Penyegaran di lini belakang dan tengah, sektor belakang dan tengah agaknya menjadi fokus tim pelatih selama bursa transfer, sebab paling banyak mendapat penggawa baru. Masing-masing 5 di area pertahanan, termasuk kiper Hilman Syah, serta 4 lainnya berposisi sebagai gelandang. Perekrutan Hilman Syah sendiri terasa syarat nostalgia. Sempat 2 musim membela Rans Nusantara FC, sosok kelahiran Jeneponto tersebut datang pada saat yang tepat. Reza Arya Pratama harus menepi hingga tengah musim untuk pemulihan cedera lutut. Alhasil, Hilman sebagai satu-satunya kiper senior, berpotensi lebih sering dipasang sejak menit pertama. Duo Brasileiro, Alessio Soares Neto dan Victor Luis, direkrut untuk menambal pos bek tengah dan wingback kanan. Mereka diharap bisa menjadi tandem yang pas untuk Yuran Fernandes, satu-satunya legiun asing tersisa dari skuad juara musim 2022-2023. Alhasil, bahasa Portugis yang ketiganya gunakan akan sering terdengar di lapangan. Pemain lokal di sektor belakang juga bersaing ketat. Syahrul Lasinari mulai dipercaya menjadi starter sejak pramusim, menggeser Dava Salman yang mencuri perhatian musim lalu. Sedangkan Dimas Soekarno akan bersiang dengan pemain muda lainnya yakni Sultan Zaki. Agresivitas lini depan, kedatangan Latir Vol dan Daisuke Sakai diharap bisa memantik percik kreativitas di lini tengah yang sempat menghilang. Latir terlihat begitu aktif dan jadi pengalir bola dengan umpan-umpan kunci pada duel pekan pertama Liga 1 kontra Persis Solo. Lalu Daisuke akhirnya debut sebagai pemain PSM di laga yang sama sebagai pemain pengganti. Cedera lutut Muhammad Arfan membuat Ananda Raihan Aliyev siap mengemban tugas sebagai gelandang energik. Ia akan didampingi Akbar Tanjung sang breaker andalan. Sejumlah nama siap bersaing untuk mengisi kedua pos sayap seperti Victor Dethan, Zaki Ashraf, Rizal serta Abdul Lemon Rahman. Misi memanen gol sendiri disematkan ke pundak 3 pemain, Nermin Haljeta, Tito Okello dan Adilson da Silva. 2 nama pertama sudah dipasangkan ketika Juku Eja membungkam Persis pada Sabtu lalu, 10 Agustus 2024. Kendati demikian, Tavares tetap akan memberi menit bermain ke para penyerang muda. Mulai dari Andi Harjito, Ricky Pratama, Arham Darmawan, Mufli Hidayat serta Fahrul Aditya. Andalkan formasi 3-5-2, satu hal lain yang mencolok, formasi 3-5-2 tetap digunakan. Selama ini, Tavares memang dikenal sebagai pelatih yang menuntut pemain tetap disiplin saat bertahan dan menyerang. Tanpa Pluim, skema tersebut tak berjalan lancar pada paruh kedua musim lalu. Kebingungan agaknya melanda tim yang bermain tanpa penghubung antar lini. Kehadiran Latir Vol diharap mampu menjadi jawaban atas pencarian Tavares selama ini, playmaker yang tidak gerasak-gerusuk, dan tahu kapan harus menginjak gas atau rem.
Zé Paulo, pengganti Pluim musim lalu, lebih banyak absen lantaran cedera. Ini membuat PSM benar-benar kelimpungan bak ayam tanpa kepala. Namun, pasukan Ramang harus waspada dengan potensi kelelahan akut. Ini lantaran mereka mengikuti dua ajang musim ini, yakni Liga 1 serta ASEAN Club Championship. Meski sudah terbiasa dengan jadwal padat selama 3 musim terakhir, menjaga level kebugaran pemain selalu menjadi tantangan tersendiri. Mampukah mereka berbicara banyak musim ini? Satu persatu, para pemain top PSM Makassar pergi di rentang setahun terakhir. Maka kini, era baru pasukan Ramang dimulai dengan para jebolan Ramang muda sebagai aktor-aktornya, teranyar, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri berpisah dengan PSM Makassar. Sudah bermain sejak 2020, duo Sayuri menyelesaikan masa baktinya dengan bergabung ke Malut United. Kini, cuma tersisa Rashid Bakri dan M. Arfan sebagai pemain senior di PSM. Rashid sudah berseragam PSM sejak 2006, sedangkan M. Arfan sejak 2016. Dalam setahun terakhir, para pemain top PSM satu persatu pergi. Diawali dari Wiljan Pluim di akhir tahun 2023, Wiljan Pluim dianggap sudah menjadi legenda di PSM Makassar. Bergabung sejak 2016, Pluim menjadi pemain asing terloyal PSM di era Liga 1 hingga sukses mempersembahkan trofi Piala Indonesia 2019 dan Liga 1 2022-2023. Di waktu yang sama, Everton Nascimento juga pergi ke Nejmeh dan mengantarnya menjadi juara di Liga Lebanon. Lalu musim ini, Everton memperkuat Bali United, kemudian menyusul Kenzo Nambu yang juga hengkang ke Bali United. Padahal pemain asal Jepang itu merupakan top skor PSM di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar pun sudah melahirkan para pemain muda bertalenta dari Akademi Ramang Muda dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja seperti Rizky Eka Pratama, Ricky Pratama, Ananda Raihan, Zaki Asraf, Victor Dethan, sampai terbaru Sultan Zaki dan Mufli Hidayat yang sukses bersama Timnas Indonesia U19. Bernardo ogah ditarget bawa PSM juara. Pelatih Bernardo Tavares ogah ditarget bisa kembali membawa PSM Makassar juara Liga 1 seperti yang dicapai musim 2022-2023. Alasannya kata dia, musim ini PSM kalah dari segi budget dibandingkan klub Liga 1 lainnya. Saya harus tekankan bahwa kita tidak boleh melihat jauh. Pertama yang kita harus jaga itu adalah kerendahan hati, humble dan ada banyak tim yang memiliki budget yang lebih besar daripada kita, kata Bernardo Tavares. Kamis 16 Agustus. Kondisi tersebut, kata Bernardo, membuat PSM harus kehilangan beberapa pemain andalannya. Bahkan untuk menutup posisi itu, PSM hanya bisa mendapatkan pemain yang minim pengalaman. Musim ini kita melakukan banyak perubahan dalam tim dan banyak pemain-pemain yang kita rekrut adalah pemain-pemain yang dari tim yang terdegradasi dan kita juga banyak mengandalkan pemain-pemain muda, jelasnya. Bernardo menegaskan. Dirinya perlu waktu untuk membangun skuadnya yang banyak perubahan. Apalagi menurutnya, Liga 1 musim ini akan lebih berat dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tentu hal ini akan membutuhkan waktu, ini akan menjadi musim yang sulit bagi kita harus bekerja keras untuk itu, paparnya.